Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini perkenalkan saya Kumung Ferumah dan di sebelah saya ada teman saya Nadia Triwabunda. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pengaplikasian beton prategang pada pembangunan Hotel Premier Inn Surabaya. Nah, sebelum kita memulai presentasinya, mari kita mengenali dulu terlebih dahulu mengenai Hotel Premier Inn ini. Nah, Hotel Premier Inn ini berlokasi di Jalan Belitung nomor 24-26 Surabaya. Pada awalnya, hotel ini terdiri dari 10 lantai, kemudian ditambah menjadi 17 lantai, dan dengan tambahan 2 lantai basement. Nah, pada lantai 16 dan atapnya, itu menggunakan struktur beton prategang. Kenapa? Karena penggunaan beton prategang ini ditujukan untuk tahan terhadap retakan akibat goncangan. Terlebih, Indonesia berada di lingkar cincin api, di mana sangat sering terjadi gempa bumi. Di sini teman-teman dapat melihat dimensi yang digunakan dalam pembangunan beton prategang di Hotel Premier Inn ini. Ada 4 dimensi yang digunakan. Yang pertama itu dimensi balok. Nah, dimensi balok tersendiri pun dibagi menjadi 3, yaitu balok induk, balok anak, dan balok prategang. Nah, untuk balok induk terbagi lagi menjadi 2. Ada balok induk arah memajang dan juga balok induk arah melintang. Selanjutnya dimensi pelantai yang dimana menggunakan dimensi tipe plat A, dan lanjut ke dimensi kolom menggunakan tipe K1, dan ini merupakan perencanaan pada yang ada dimensi tangga. Nah, untuk perencanaan lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat sendiri dalam itu spesifikasi materialnya. Material beton prategang itu terdiri dari 2, teman-teman. Yang pertama itu beton yang kedua itu baja. Nah, terkhusus untuk beton itu terdiri dari campuran semen, air, dan agregat yang memiliki kuat tekan karakteristik tegangan lebih dari 95%. Nah, untuk baja yang digunakan dalam material beton prategang pada proyek hotel ini adalah kawat Sistar. Lanjut kepada metode pelaksanaannya. Nah, perencanaan balok prategang ini menggunakan sistem pasca tarik atau disebut juga post tension, di mana gaya prategang yang diberikan setelah beton mengeras kemudian dilakukan lagi pengangkuran di kedua ujung balok. Serta perencanaannya dengan ketinggian 65 dan lebar 43,33 atau bisa kita bulatkan menjadi 45 cm. Nah, dan mutu betonnya ada 50 megapascal dengan beta 0,69. Lanjut kepada modulus elastisitasnya, dimensi balok, dimensi penampang, dan penampang balok prategang yang teman-teman bisa lihat pada layar. Nah, tendon juga dipasang pada daerah beton mengalami tekan, di mana tekan daerah tersebut dibatasi oleh nilai dan wilayah turn pada penampang balok, di mana turn atasnya itu sebesar 8,87 cm dan turn bawahnya sebesar 16,21 cm. Lanjut pada tegangan izinnya. Nah, untuk mendapatkan nilai kuat tekan beton pada saat beton belum keras, maka digunakan perencanaan pada umur 14 hari, di mana menurut PBI 71 nilainya ada sebagai berikut. Dengan FCI dalam waktu 14 hari sebesar 45 megapascal. Ada 2 tegangan izin beton. Yang pertama yaitu tegangan izin beton sesaat sesudah penyaluran gaya prategang atau saat jackingnya, sesuai dengan SNI 7833 2012 pasal 641. Lanjut ke tegangan izin beton sesaat sesudah kehilangan prategang atau saat bebannya bekerja, sesuai pada SNI 7833 2012 pada pasal 642. Lanjut yaitu momen pada balok prategang. Nah, beban-beban untuk desain balok prategang tersendiri terdiri dari berat balok, berat plat atap, dan beban akibat balok anak. Nah, di sini kita menggunakan hasil analisis dari SAP 2000, di mana pada ujung tumpuannya bebas besar momen negatifnya. Yang pertama 627,27 kNm, ya, dan selanjutnya itu 659,80 kNm. Nah, sedangkan pada daerah lapangan terjadi momen positif sebesar 427,52 kNm. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini momen balok prategang. Nah, lanjut daerah limit kabel dan gaya awal prategang. Setelah didapatkan momen balok pada gaya beton prategang, momen tersebut digunakan untuk mendesain gaya prategang awal yang hendak direncanakan. Nilai momen pada balok dapat dilihat dari selisih momen tumpuan dan lapangan, yaitu lebih dari 10%, sehingga diambil dari momen tengah bentang untuk batasan desain pendahuluannya. Desain pendahuluan dilakukan untuk mengetahui batasan dari nilai gaya prategang yang hendak digunakan.
Momen yang digunakan dipilih momen lapangan dengan kombinasi 1D tambah 1L sehingga didapat besar momen untuk desain pendahuluan sebesar 427,52 kNm. Selanjutnya ada daerah limit kabel. Untuk daerah limit kabel dibatasi oleh kern pada balok. Selain itu juga dibatasi oleh nilai amin dan amax seperti yang teman-teman lihat pada layar. Untuk pemilihan letak tendon harus berada pada range daerah limit kabel sesuai gambar skema di samping ini. Selanjutnya ada kontrol tegangan. Tegangan pada setiap tahap pelaksanaan harus dicek dahulu agar memenuhi syarat tegangan izin tarik maupun tekan. Untuk pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui apakah tendon terpasang memiliki tegangan yang sesuai dengan kapasitas tegangan izin beton dalam memikul momen yang terjadi. Teman-teman bisa lihat ada 3 diagram di sini. Yang pertama diagram tegangan saat transfer, yang kedua ada diagram tegangan setelah kehilangan, yang ketiga diagram tegangan pada saat beban bekerja. Jumlah strain, adapun data-data strain kabel diambil dari tabel VCL. Yang pertama menggunakan data dari tabel press tracing strain, 7 wear, uncounted ISTM 416 untuk post tension. Selanjutnya nominal diameter yaitu 12,7 mm, untuk luas nominal area kawat 100,1 mm persegi, untuk minimal breaking load yaitu 184 kN. Selanjutnya ada tegangan izin tendon sebesar 1286,71 megapascal. Selanjutnya digunakan strain berjumlah 24 buah dengan tipe tendon 527 1 buah. Selanjutnya ada kehilangan prategang. Gaya prategang awal yang diberikan ke dalam elemen balok mengalami proses reduksi yang progresif. Reduksi gaya prategang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kehilangan langsung dan kehilangan tidak langsung. Untuk reaksum kehilangan tegangan dapat teman-teman lihat pada tabelnya. Ada kontrol tegangan setelah kehilangan. Dapat teman-teman lihat ada 2 diagram di samping di layar depan, yaitu diagram tegangan setelah kehilangan prategang pada lapangan. Selanjutnya ada diagram tegangan setelah kehilangan prategang pada tumpuan. Ada kontrol lendutan. Yang pertama lendutan izin. Lendutan izin pada komponen beton prategang harus memenuhi syarat tabel 3 SNI 2847 2013 pasal 527 sebesar 25 mm. Selanjutnya ada lendutan awal saat jacking. Lendutan awal saat jacking memiliki 3 nilai. Yang pertama lendutan akibat tekanan tendon yaitu 20,04 mm. Yang kedua ada lendutan akibat eksentrisitas tepi balok yaitu 9,62 mm. Yang ketiga lendutan akibat berat sendiri yaitu 5,01 mm. Untuk total lendutan pada saat awal transfer gaya prategang didapat sebesar 5,41 mm. Selanjutnya ada lendutan saat beban bekerja. Lendutan yang terjadi antara lain lendutan akibat tekanan tendon atau efektif sebesar 15,81 mm. Yang kedua ada lendutan akibat eksentrisitas sebesar 7,59 mm. Selanjutnya ada lendutan akibat beban yang bekerja sebesar 11,6 mm. Untuk lendutan total didapat 3,38 mm. Kecil dari lendutan izin. Selanjutnya ada angkur ujung. Untuk zona angkur ujung dapat didefinisikan sebagai volume beton di mana gaya prategang yang terpusat pada angker menyebar ke arah transversal menjadi terdistribusi linier di seluruh tinggi penampang di sepanjang bentang. Penulangan pengekang di seluruh zona angkur harus sedemikian hingga mencegah pembelahan dan bursting yang merupakan hasil dari gaya tekan terpusat besar yang disalurkan. Selanjutnya pelaksanaan sistem beton prategang. Untuk pelaksanaan terbagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama yaitu beton dicor dan tendon diatur sedemikian dalam sheet sehingga tidak ada lekatan antara beton dan baja. Langkah kedua, tendon ditarik pada salah satu ujung atau kedua ujungnya dan menekan beton langsung. Langkah ketiga, setelah tendon ditarik, kemudian dijangkarkan pada ujung-ujungnya. Prategang ditransferkan melalui beton melalui jangkar ujung tersebut. Jika diinginkan baja terdekat pada beton, maka langkah selanjutnya adalah grouting atau penyuntikan pasta semen ke dalam sheet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada kritik, saran, serta pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah.
Apabila kami ada kesalahan kata atau yang lainnya, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.